Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya Ibu Sunarti dalam materi KD 3.3 Teks Pidato Persuasif. KD 3.3 mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan ciri umum teks pidato persuasif dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tujuan penulisan pidato persuasif dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan atau arahan atau pesan dalam pidato persuasif dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif dengan tepat. Pertanyaan pemantik kali ini, di layar ada dua gambar yang sangat kalian kenal, namun tidak salahnya Ibu bertanya siapakah tokoh tersebut dan mengapa keduanya dijuluki sebagai orator yang unggul. Berikutnya, coba kalian ingat-ingat lagi, pernahkah kamu melihat seseorang berpidato? Kapan? Di mana dan apa yang disampaikan? Kemudian setelah melihat seseorang berpidato, menurut kalian apa tujuan orang tersebut berpidato? Berikutnya, menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan pidato persuasif? Dan yang terakhir, pernahkah setelah kamu mendengarkan pidato, ceramah, atau khutbah, kalian merasa tergerak hatinya? Pertanyaan berikutnya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan gagasan, pandangan, pikiran, arahan atau pesan? Ternyata yang dimaksud dengan gagasan adalah hasil pemikiran atau ide. Kemudian yang dimaksud dengan pikiran adalah hasil berpikir atau memikirkan. Yang ketiga, pandangan, hasil perbuatan memandang atau memikirkan. Yang keempat, arahan. Arahan adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu. Sedangkan pesan adalah perintah, nasihat, atau amanat. Nah, sekarang kalian sudah paham bukan? Berikutnya, saat ada kegiatan pembiasaan, pasti kalian pernah melihat temanmu kultum. Apakah kultum termasuk pidato persuasif? Baik, anak-anak ibu yang hebat. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan pengertian pidato persuasif. Teks pidato persuasif adalah teks pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan orator secara sukarela. Lalu, apa tujuan seseorang melakukan pidato persuasif? Tujuannya adalah untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu, misalnya mengubah pikiran seseorang tentang sebuah persoalan, mengajak peduli, membujuk, mempengaruhi, dan lain-lain. Sekarang kita beralih ke ciri teks pidato persuasif. Ciri yang pertama adalah berisi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari orator tentang suatu topik atau permasalahan. Yang kedua, bersifat mendorong atau mengajak. Yang ketiga, bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, atau membujuk audiens. Yang keempat, cara penyampaiannya sesuai dengan kebutuhan pendengar. Yang kelima, di dalam pidato terdapat kalimat ajakan atau perintah atau rekomendasi. Berikutnya, pada ciri yang keenam, menggunakan kata-kata yang bersifat meyakinkan, menarik perhatian, dan membangkitkan emosi audiens. Dan yang terakhir, biasanya menggunakan data, fakta, testimoni seseorang yang dapat mendukung argumen. Tahukah kamu bahwa isi teks pidato persuasif merupakan teks eksposisi? Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang
yang dimaksud dengan teks eksposisi? Ternyata teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Kata kuncinya adalah berisi informasi. Berarti tujuan teks eksposisi adalah menjelaskan suatu informasi atau mengungkapkan gagasan secara singkat, padat, dan akurat sehingga pembaca mendapatkan ilmu pengetahuan baru atau peristiwa secara rinci. Nah, anak-anakku yang hebat, ternyata ada 3 jenis eksposisi. Eksposisi yang pertama adalah eksposisi yang dapat mengubah sikap seseorang atau mengubah pandangan orang lain tentang suatu hal. Misalnya, yang tadinya tidak peduli dengan lingkungan menjadi peduli dengan lingkungan. Yang kedua adalah eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan atau menjual barang jasa dan aktivitas. Nah, ini banyak sekali dimanfaatkan dalam e-commerce yang sekarang ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Nah, masih ingatkah kalian dengan struktur teks eksposisi yang pernah dipelajari di kelas 8? Betul, strukturnya terdiri dari 3. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis, berupa bagian teks yang berisi pernyataan pendapat atau tesis penulis, disebut juga dengan bagian pembuka. Kemudian yang kedua adalah argumentasi. Bagian argumentasi memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang pendapat. Berarti di bagian ini berisi penegasan ulang pendapat penulis. Silahkan sekarang kalian cermati contoh teks pidato yang sudah Ibu tayangkan di PPT. Cermati pula bagian isi pidato, bagian penutup, dan salah penutup. Kemudian jawab pertanyaan, apa topik yang dibahas, apa pandangan penulis, kemudian pesan apa yang terkandung dalam teks pidato tersebut, dan yang terakhir, tolong jelaskan isi informasi pidato persuasif tersebut. Kerjakan tugas kelompok dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasikanlah bagian-bagian teks pidato tersebut. Yang kedua, jelaskan mengapa teks tersebut termasuk teks pidato persuasif. Yang ketiga, apa pandangan penulis tentang teknologi. Yang keempat, tuliskan pesan penulis dalam teks pidato tersebut. Yang kelima, jelaskan isi informasi teks tersebut dengan kalimatmu sendiri. Dan yang terakhir, tuliskan suatu gagasan, pikiran, pandangan, atau arahan dengan topik lingkungan disertai dengan pesan yang benar. Anak-anakku, tak terasa kita sudah di akhir perjumpaan. Ibu berharap kalian dapat memahami materi ini. Ibu akhiri dengan ucapan selamat belajar, salam sehat dan bahagia. Dadah.